Memang pondok pesantren itu tugas utama adalah i'dadul mutafaqqihin. Tapi dalam setiap pengajian wajib kita sebagai pengasuh pondok untuk juga menggelorakan semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, cinta kerukunan. Nggak mau perang kita dengan sesama bangsa kita, maunya rukun kita bersama bangsa. Ya, yang namanya tesis nggak usah dibalas dengan perang, dibalas saja dengan antitesis lagi atau dibalas dengan dalil PS dalil. Kalau perang ya orang Banten nggak usah dia ngomong gimana orang Banten kalau perang, ya kan, nggak usah diajarin lah ya. Tapi tugas kita adalah menjaga negara dan bangsa kita untuk tetap damai. Kita bantu pemerintah kita untuk menciptakan kedamaian di atas tanah air kita Indonesia, di mana dulu ratusan ribuan nyawa dari luhur kita telah dikorbankan demi terwujudnya kemerdekaan ini. Dan ketika kemerdekaan dan kedamaian sudah kita raih, maka hifdzul maujud ini hukumnya wajib. Hifdzul maujud menjaga yang ada, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia, kedamaian dan ketertibannya harus menjadi perhatian yang utama bagi kita. Dan ini adalah yang diwariskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, diwariskan oleh Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan itu mengaku dirinya itu sebagai murid Syekh Nawawi. Sebenarnya beliau itu tidak seperti Mbah Hasyim ngaji pada Syekh Nawawi. Tapi kenapa Mbah Khalil ngomong beliau ini adalah murid dari Syekh Nawawi Tenara? Karena di dalam buku Haidar itu dikatakan bahwa Mbah Khalil itu banyak berdiskusi, karena satu letting berdiskusi dengan Syekh Nawawi. Jadi nggak ngaji satu kitab apa gitu, enggak, tapi berdiskusi, bahkan kadang-kadang adu dalil, debat-debatan. Tapi kemudian ketika beliau pulang, beliau mengaku sebagai muridnya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, karena beliau ke Mekah itu sudah luar biasa pinternya Mbah Khalil Bangkalan. Syekh Nawawi Tanara ke Mekah itu ya sudah pinter karena sudah ngaji sebelumnya. Tapi kemudian ada perdebatan diskusi di dalam buku Haidar itu disebutkan, dari situ Mbah Khalil mengakui bahwa Syekh Nawawi Tenara itu sebagai gurunya. Luar biasa debatan, kemudian mengaku gurunya. Alhamdulillah ini Ketua MUI Kecamatan Kresek hadir, Kiai Abdul Muhid. Coba angkat tangannya, takut ada yang, nah ini Kiai Abdul Muhid ini adalah Ketua MUI dari Kecamatan Kresek, sekaligus merangkap pangkatnya kakak saya. Saya pernah baca sebuah buku tentang Sayyid Ulama Il-Hijaz yang ditulis oleh Haidar dari Jawa Timur tahun 70. Beliaulah orang pertama yang menulis sejarah tentang Syekh Nawawi Tenara. Beliau cucu daripada Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang ada di Jawa Timur. Beliau ingin tahu sejarah dari Syekh Nawawi Tenara. Kemudian beliau datang ke Banten tahun 70-an itu, datang ke tempat maulidnya Syekh Nawawi di Tenara. Kemudian datang ke rumahnya Syekh Nawawi Tenara, bertanya kepada keluarga yang masih ada di Tenara ketika itu, walaupun keluarga Syekh Nawawi itu lebih banyak masih di Mekah Al-Mukarramah. Ada juga yang sebagian di Jawa Timur, ada juga sebagian di Tangerang, itu bukan di Tenara tetapi di Kampung Gunung, di Mauk. Kalau yang di Tenara kebanyakan itu masih ponakan-ponakan beliau, dari adik-adik Syekh Nawawi Tenara, Kiai Tamim, Kiai Syihabuddin, Kiai Abdullah ya, termasuk daripada Kiai Ma'ruf Amin yang ada di Kresek ini, itu dari Kiai Abdullah itu. Karena Syekh Nawawi itu punya ayah namanya Syekh Umar. Syekh Umar itu dulu ngajinya di Cakung, di Kresek ini, kepada Syekh Syarif, atau di sini dikenal Kiai Ayyif. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani itu sering dibawa oleh ayahnya. Itu sejak kecil itu sudah terlihat kecerdasan beliau. Jadi pernah katanya Syekh Nawawi yang masih kecil itu ketika sudah ngaji amil, an-naw'ul awwalu hurufun tajurrul isma faqat, itu al-ba'u, setiap yang ada B harus dibaca jer begitu. Ketika gurunya itu mengatakan kitab Bidayatul Hidayah madmuman, itu sampai rumah Syekh Nawawi ngomong sama bapaknya, itu gurunya Abah itu katanya goblok gitu. Kenapa?
Kenapa ada huruf jer B katanya dibacanya Bidayatul Hidayah? Harusnya Bidayatil Hidayah. Nah, ketika ngaji lagi Syekh Umar ini bertanya, atau bukan tanya, ngadu sama Kiai Ayib. Kata Kiai Ayib, itu anak kamu mau jadi kiai besar, dari pondokin aja di pesantrenin. Maka sejak kecil Senawawi itu sudah di pesantrenin di pamannya di Lopang, di Serang, namanya Kiai Sahal. Nah, sini juga. Kemudian umur 15 tahun mondok ke Mekah. Di Mekah itu dalam buku yang pertama kali ditulis oleh Haidar itu dikatakan pertama itu hanya 5 tahun. Jadi umur 20 tahun itu pulang, kemudian selama 17 tahun ada di Tanara meneruskan pondok ayahnya itu. Kemudian umur 37-an itu baru kemudian beliau balik lagi ke Makkah Al-Mukarramah sampai wafat. Nah, walaupun berbagai macam versi berapa tahun beliau ada di Tanara itu berbeda-beda, tetapi kalau kita melihat sejarah pertama, buku yang ditulis oleh seorang penulis sejarah biografi beliau yaitu Haidar, yang bukunya masih punya saya karena waktu S2 saya itu mengambil tesis judulnya Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani wa qauluhu fi ahlil kitab fi kitabihi Marah Labid di tafsir Al-Quran Al-Karim, atau apa itu namanya, panjang itu tafsirnya, yang kita kenal dengan tafsir Munir ini. Jadi tafsir Munir yang akan dibaca oleh Kiai Taqiyuddin itu adalah objek penelitian saya waktu S2 di Institut Ilmu Al-Quran. Jadi selain nanti bicara tafsir, juga harus bicara tentang biografi. Sedangkan pada saat itu 2007-2008 sangat sedikit sekali masih kita bisa jumpai tulisan tentang sejarah hidup beliau. Nah, salah satu yang saya temukan adalah karya Haidar dari Jawa Timur, cucu dari Syekh Zainuddin Dahlan. Karena Syekh Zainuddin Dahlan itu mempunyai keturunan di Jawa Timur. Juga yang kedua adalah karya dari Kiai Romli dari Tanara sendiri. Nah, itu di dalam buku itu beliau bicara tentang Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena penulis ini Haidar mondoknya di Tebuireng. Jadi Haidar ini mondok di Tebuireng dan dia diajar oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, menurut Haidar ini, Syekh Hasyim Asy'ari kalau membaca kitab Fathul Qarib katanya, kemudian mengambil pendapat-pendapat ulama, ketika sudah sampai kepada mengambil pendapatnya Syekh Nawawi, nampak betul beliau bersedih dan berkaca-kaca. Itu ada di tulisannya itu. Mungkin di Shopee sekarang ini dicetak ulang ya, karena itu dicetak tahun 70-an. Zaman sekarang enak sekali kita, kalau ada buku-buku yang sudah jarang itu bisa cari di Shopee bajakannya. Jadi kalau aslinya mahal itu di Shopee pasti ada bajakannya. Jadi bajakan itu membantu buat kita santri yang kurang dana juga yang ingin memiliki buku-buku masa lalu. Nah, itu adalah sebuah berita awal yang sangat berharga sekali tentang bagaimana pengakuan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang sosok dari ulama Banten yang bernama Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Dan itu juga merupakan sumber sezaman dari seorang tokoh bernama Syekh Nawawi. Kenapa? Karena yang meriwayatkan adalah murid daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendapatkan langsung dari Syekh Nawawi Tanara. Jadi ini terkonfirmasi. Ada tokoh yang tidak terkonfirmasi, dikatakan besar di masa lalu, tetapi ketika dicari sumbernya di masa itu tidak bisa dijumpai. Kita yang banyak itu di masa itu, di masa di mana tokoh itu dikatakan hidup di masa itu, ketika dibaca satu persatu tidak ada satupun yang membahas tentang tokoh yang dimaksud. Nah, itu sering sekali kita jumpai dalam tokoh-tokoh dari kaum Ba'lawi itu. Berarti itu bisa disimpulkan sebagai tokoh fiktif. Tapi Syekh Nawawi Tanara itu mempunyai sumber primer, yaitu 100 lebih kitab-kitab beliau yang sudah dicetak maupun yang belum dicetak, yang manuskripnya bisa ada di berbagai macam perpustakaan.
ketika saya di Mesir, saya mendapatkan satu kitab yang tidak sampai ke Indonesia, tetapi ada di Mesir, yaitu sebuah kitab kayak kitab Barjanji begitu. Jadi kitab yang khusus untuk marhaba. Jadi ada itu kan, sekarang ada Barjanji, ada Dibai, ada juga yang nah itu Syekh Nawawi pun punya. Namun saya belum ada kesempatan untuk mencetak ulang kembali. Tapi manuskripnya, PDF-nya saya bawa waktu itu dari Mesir. Kemudian di Leiden itu banyak pula manuskrip karya Syekh Nawawi yang juga tidak sampai dicetak di Indonesia. Dan yang mengejutkan, ternyata di Banten ini tokoh kitab kuning itu bukan hanya Syekh Nawawi. Sebelumnya itu ada ulama besar yang mempunyai banyak kitab karangan dalam bahasa Arab yang hari ini kalau santri ditanya tidak mengenal namanya. Namanya Syekh Abdullah bin Abdul Qahar, yang sangat banyak menulis kitab dalam bahasa Arab yang manuskripnya beberapa itu saya temui ada di Leiden juga. Tapi kita memerlukan banyak biaya lah untuk bisa membawa manuskrip itu atau memfotonya, kemudian kita cetak kembali dan kita perkenalkan kepada dunia bahwa Banten itu memang mempunyai sebuah kekhasan sebagai pelopor ilmu pengetahuan agama di Nusantara selain di Aceh. Jadi ulama-ulama masa lalu yang bisa untuk dikatakan sebagai pelopor untuk di Nusantara itu memang Aceh. Tidak bisa dipisahkan sejarah Islam Indonesia ini dengan sejarah Islam Aceh, karena memang pertama kali Islam itu Aceh. Kemudian di Jawa itu diantaranya adalah Banten yang paling tua terkonfirmasi dalam data-data sejarah. Tahun 1634 Mekah, Pusnas, ada sebuah kitab namanya Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah lil Ajwibah lil As'ilah Al-Jawiyah. Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah karangan siapa? Karangan Ibnu Allah. Siapa yang nulis? Yang nulis namanya Raden Arya Wangsa. Dia ditugaskan untuk mengawal Pangeran Pekik. Pangeran Pekik ini nama kecil dari Sultan Abul Ma'ali Ahmad. Sultan Abul Ma'ali Ahmad ini waktu kecil namanya Pangeran Pekik. Dibuatlah sebuah tim oleh Sultan Abul Fakhir Mahmud Abdul Qadir 1634 untuk memondokkan anaknya di Mekah. Karena anak raja nggak mungkin mondok sendiri kayak kita assalamualaikum ke lurah pondok, tapi dibentuk tim yang diketuai oleh Lebe Panji. Lebe Panji ini adalah leluhur daripada pondok pesantren Membaul Hikmah Rengit, leluhur dari Kiai Qalyubi dan Kiai Mahmud di Rengit. Nah, wakilnya adalah Raden Arya Wangsakara. Sayangnya di Mekah baru beberapa hari tinggal Lebe Panji ini wafat. Akhirnya digantikan ketua timnya adalah oleh Raden Arya Wangsakara. Tulisannya bagus, kemudian menulis beberapa kitab karya daripada Ibnu Allan ini. Nah, untuk diberikan kepada Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Nah, makanya nama Sultan Abul Mafakhir tercantum dalam kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah, dan sekarang sudah disarahi oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Dr. Ginanjar Sambat. Ini sudah sudah disarah oleh Dr. Ginanjar Sambat. Dr. Ginanjar Sambat ini seorang filolog PBNU yang hari ini dipercaya oleh Ketua Umum Gus Yahya untuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal. Dulu bersama saya di Turas. Ya, kita adalah para pencinta turas-turas Nusantara. Kita bersama-sama mencari buku-buku masa lalu dari ulama-ulama Nusantara, kemudian kita pamerkan di Jakarta bersamanya Ra Usman. Nah, ini adalah merupakan sebuah rangkaian di mana santri-santri Tebuireng, terutama yang berasal dari Banten ini, untuk tidak melupakan sejarah. Karena apabila kita melupakan sejarah, maka orang lain yang akan menyusun sejarah itu.
Kalau sejarah itu yang luar biasa kemudian dibiarkan oleh kita dan kemudian dibuat sejarahnya orang lain, dipencongkan sejarah itu, ini akan berbahaya untuk anak keturunan kita di masa yang akan datang. Orang yang tidak punya sejarah saja, itu mereka mau menulis-nulis sejarah leluhurnya walaupun palsu. Kenapa? Orang Nusantara, ulama-ulama Nusantara, terutama apa namanya itu alumni Tebu Ireng, yang merupakan alumni dari sebuah pondok pesantren yang berjasa besar bagi perkembangan Islam di Nusantara, khususnya pada abad ke-20, 1900-an sampai hari ini, yang tidak bisa dipisahkan. Keberagamaan Indonesia, khususnya agama Islam Nahdlatul Ulama dengan pondok pesantren Tebu Ireng. Walaupun hari ini banyak orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan apa namanya, walaupun tidak akan berhasil karena terlalu banyak sumber sezamannya, Mbak Hasyim Asy'ari itu. Terlalu banyak sumber sejaman. Bagaimana narasi hari ini yang dikatakan bahwa seorang Mbah Hasyim Asy'ari pernah berguru kepada atau pernah diperintahkan oleh seorang Habib namanya Habib Qasim untuk mendirikan NU. Padahal yang kita tahu dalam sejarah, bahkan tokoh sejarahnya juga waktu itu masih ada, yaitu Mbah As'ad, dan pernyataan beliau itu berhasil kita rekam, yang menjadi sumber sejaman yang tidak terbantahkan, bahwa pendirian Nahdlatul Ulama adalah oleh ulama-ulama Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya, ditambah Jawa Barat, kemudian dengan isyarah ilahiyah rabbaniyah dari Mbah Khalil Bangkalan, di mana Mbah As'ad Syamsul Arifin diperintahkan oleh Mbah Khalil untuk membawa tasbih dan tongkat, kemudian diberikan kepada Mbah Hasyim, dan ini tidak bisa dibantah. Nah, sekarang ada narasi-narasi baru di mana sejarah keluhuran pendirian NU itu mau dibelokkan. Nah, kalau kita diamkan, masa depan sejarah NU itu akan berubah arahnya sesuai dengan keinginan orang-orang yang merubahnya, jika kita sebagai penerus dari Mbah Hasyim Asy'ari tidak mau menjaganya. Memang NU tidak didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sendiri, mustahil organisasi besar didirikan oleh seorang tokoh. Walaupun beliau besar, Mbah Hasyim, tetapi NU didirikan oleh banyak ulama, yang ulama itu kemudian sepakat untuk menjadikan Mbah Hasyim sebagai pionir dan Rais Akbar yang pertama. Itu sejarahnya. Walaupun mungkin apa namanya itu ide-ide dasarnya memang dari Mbah Hasyim, tetapi ketika mau mendirikan, misalnya Ki Rafiuddin mendirikan Patsun, memang Ki Rafiuddin punya pikiran sendiri, tapi nggak mungkin bisa mendirikan Patsun yang hari ini begitu luar biasa kiprahnya di tengah masyarakat Banten, khususnya para alumni-alumni Tebu Ireng, kalau tidak dibantu oleh Kiai Sadili Tabari Sadili, Kiai Taqiyuddin, Kiai Abdullah Musta'in, Kiai Mahrus, dan semua alumni-alumni Tebu Ireng. Tidak mungkin. Begitu pula pendirian Nahdlatul Ulama, yang mendapatkan ilham Rabbani adalah Mbah Khalil, diberikan kepada Mbah Hasyim. Mbah Hasyim kemudian mengajak para ulama, banyak ulama-ulama yang ikut. Nah, kemudian ada katanya sejarah beberapa orang yang ikut dalam awal NU, kemudian sejarah dada. Itu teknis organisasi, dinamika yang ada pada saat itu. Dari mana saya tahunya? Dari ketika Perjuangan Wali Songo Indonesia ini dibentuk. Perjuangan Wali Songo ini dibentuk, awalnya beberapa orang, kemudian banyak yang mendukung pengurus, kemudian ada karena ada dinamika ketidakpuasan individu, akhirnya dia berhenti. Ketika apa namanya ini, misalnya akta notaris belum jadi, dia berhenti dulu. Memang dia pendiri awal, pencetus, tapi ketika dia karpe dewek, nggak mau bareng-bareng, kemudian dia tidak ada di dalam apa namanya akta notaris itu. Dan sedangkan sejarah itu membutuhkan sebuah bukti empiris berupa catatan. Makanya Yai Rafiuddin ini, anggota-anggota ini harus dicatat, nanti bikin sebuah bunga rampai, buku bunga rampai Patsun alumni Tebu Ireng kiprah di Banten. Siapa saja yang hadir ketika acara pengajian di pesantren Kiai Taqiyuddin di Bogor, dihadiri oleh Kiai Tobari, Kiai Rafiuddin, Kiai Abdullah, dan para
alumni lainnya, dicatat semua ya. Karena ini bukti sejaman akan sahabat-sahabat kita ini semua. Nanti kalau cucu-cucunya 100 tahun lagi ingin tahu, dulu katanya mbah saya itu alumni Tebu Ireng, ada nggak catatannya di dalam buku alumni Tebu Ireng dari Banten? Ternyata Pak Sun membuat tahun 2025 sebuah buku bunga rampai yang di dalamnya ada foto-foto kegiatan, di dalamnya ada nama-nama. Kemudian akan dilihat, wah ini kakek saya ini merokok aja ngajinya ini. Alhamdulillah ada nanti. Ini bukti sejaman untuk anak cucu kita nanti 100-200 tahun yang akan datang. Oh wajahnya kok apa kakek kita begini, udang-udangnya hijau. Jangan-jangan udang hijau itu mau perang dia. Ternyata Syekh Tobari sendiri. Kalau beliau ke rumah saya ini udah dari dulu 2015-2016 sama-sama mempunyai kepedulian terhadap Kesultanan Banten. Kita mendirikan bersama beliau Rabitah Kesultanan Banten untuk bagaimana menjaga warisan-warisan leluhur budaya dan agamanya. Nah ini dari dulu. Jadi beliau ini nggak usah pakai Google Map ke sini. Nggak usah pakai Google Map kalau beliau merem aja udah nyampe. Alhamdulillah. Saya sebagai tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih pada malam hari ini. Rumah dan pondok pesantren saya diberi kehormatan untuk menjadi tuan rumah di dalam acara sakral dari Pak Sun, alumni pesantren Tebu Ireng. Sunnya itu saresehan untuk negeri, karena memang seorang murid tidak akan jauh dari gurunya. Ketika gurunya Mbah Hasim seorang ulama yang patriotik kebangsaan dan ketanah airan, dan ini dibuktikan oleh beberapa manuskrip resolusi jihad, fatwa jihad beliau, maka santri-santrinya pun penerus dan alumni dari pondok pesantren Tebu Ireng memiliki sikap yang sama. Selain i'dadul mutafaqqihina fid din, pondok Tebu Ireng sudah terbukti melahirkan para alumni-alumni yang mempunyai kepedulian terhadap bangsa dan negara lebih dari yang lainnya. Alhamdulillah. Orang-orang yang menjelaskan jalan. Kalau ada orang yang berbicara tentang kebenaran, dia membawa dalil, pegang. Kalau ada orang datang membawa kebenaran tanpa adanya dalil, tolak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa-apa yang kamu tidak tahu dalilnya. Ada orang ngaku-ngaku miskin ke RT, atau jangan ke RT, ngaku miskin di rumah sakit, betul apa tidak? Saya miskin, kata petugas rumah sakit, mana dalilnya? Dalilnya harus bawa, ngaku miskin supaya gratis di rumah sakit, harus ada dalilnya, betul apa tidak? Dalilnya adalah surat keterangan RT, RW, kecamatan, dan dinas sosial atau dinas kesehatan bahwa dia adalah orang, maka bisa gratis di rumah sakit. Pak, saya nggak mau bayar Pak, orang miskin. Mana dalilnya? Ini Pak keterangan dari RT-nya, ini keterangan miskin dari RW, ini keterangan miskin dari kecamatan, ini keterangan miskin dari dinas sosial, ini keterangan miskin dari dinas kesehatan. Baru rumah sakit menggratiskan orang yang mengaku ngaku miskin aja Pak. Pak, yang ngerokok baik. Harus ada apalagi orang yang ngaku cucu. Betul apa tidak? Orang yang ngaku miskin harus ada dalil, apalagi orang yang ngaku cucu. Mana dalilna? Ngaku-ngaku cucu Nabi, mana kitabnya? Mana hasil tes DNA-nya?
ora ono. Kita belaka sejarah helaka tes DNA ne melenceng ning dindi. Tes DNA ne melenceng nangen dindi. Ada di Indonesia, Bu. Di Indonesia ada orang ngaku cucu Nabi. Dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Datang ke kiai minta duit 40 juta. Baru saya dapat ini sebuah testimoni dari kiai di Purbalingga, bukan Purbalingga, di Banyumas. Ada kiai diparanin oleh seorang yang ngaku cucu Nabi. Yang ngaku cucu Nabi namanya Habib. Apa namanya? Nama klannya keluarga Baklawi. Keluarga apa? Dia minta uang 40 jut. Dulu-dulu katanya biasanya langsung dikasih kalau lagi punya. Kalaupun tidak punya uang, maka akan dicarikan uangnya untuk Habib, orang yang ngaku cucu Nabi, dengan harapan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi. Tapi kiai ini sudah dengar, ada di Banten namanya Imaduddin Usman, sudah meneliti bahwa para Habib-Habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Topik Segap, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini, dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi, sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Topik Segap, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh, karena dia sering mendengerin saya ketika si Habib ini minta uang 40 juta, dia acting pura-pura jadeb. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Langsung Habibnya kabur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kiai, terutama sama kiai-kiai, kalau ada Habib minta uang banyak, nggak usah banyak ngomong, cukup di depan dia baca wiridan,
Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Insya Allah setannya hilang semua. Lah kita nyari-nyari duit, gelati duit 40 juta gati bu ya, nggih. Megawe ning Tangerang gaji 4 juta. Berarti 40 juta ya kita megawe ning pabrik 10 bulan nggih. Lah dia datang hanya dengan menjual baginda Nabi, dia pengen dapat duit 40 juta. Nah, orang-orang yang menjual nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Yang keras. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ibunda Khadijah Al-Kubra akan tersenyum kepada orang-orang Purbalingga. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra akan berbahagia kepada orang Purbalingga. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan akan tersenyum kepada orang Purbalingga, kepada masyarakat Nusantara yang sudah menyelamatkan nama baik Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang sekarang yang dia bukan turunan baginda Nabi, tetapi dia mengaku-ngaku keturunan baginda Nabi. Dengan pengakuannya itu dia membuat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperas, membuat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina-dina, membuat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpecah belah. Orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi, dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi, dari tes DNA bukan turunan Nabi, dari akhlak ba'id jauh dari keturunan Nabi. Akhlak Nabi begitu luhur, senyum mengembang setiap ketemu dengan orang lain, menyayangi orang lain. Setiap ketemu orang punya uang, dikasih uangnya oleh baginda Nabi. Lagi bawa begini nih, bawa jas, apa ini namanya nih, jubah, diminta orang karena ada dua. Kalau turunan Nabi itu harus sama dengan Nabi. Kalau lagi bawa jubah, jubahnya satu buat aneh, langsung dikasihin. Itu ciri-ciri daripada turunan. Sekarang Laskar jajal kalau ada Habib lagi bawa mobil, mobilnya buat aneh. Kalau dia kasih itu mobil, dia turunan Nabi. Kalau tidak kasih itu mobil, jangan sampai engkau percaya bahwa dia keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Setuju? Ada Habib datang ke Kiai bawa mobil. Beb, bawa apa ke sini? Mobil. Mobilnya buat aneh aja. Sebelum diminta, minta dulu. Sebelum dia minta uang, minta dulu apa yang dia bawa. Dia bawa udang-udang begini, pinta. Dia bawa jubah begini, pinta. Wah, berarti Ki Imad nanti kita minta coba kasih enggak? Ya enggak. Aneh kan gak ngomong-ngomong, aneh turunan Nabi. Ente punya istri, cerai, nanti aneh kawinin, ente masuk surga. Ada Profesor Manahem Ali berriwayat,
ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib, suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk dalam surga. Na'udzu. Apakah yang model begitu betul turunan Nabi? Jawab. Apakah orang yang datang ke rumah kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi? Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu. Apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Dia cucu Nabi bukan? Orang yang selalu membuat keonaran. Orang kampung kita suruh demo tiap hari nggak dibayar. Katanya untuk bela agama Islam. Kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kegiatannya, suruh demo tiap hari. Dia yang dapat duit, orang-orang kampung kita yang kerjaannya acak-acakan, ekonominya murat-marit, istrinya muring. Tahu muring? Istrinya muring, ngambek marah-marah karena dia jaga warung ditinggalin. Apa betul? Dia bertani, taninya macul tidak disempurnain. Dia jagain pancingan lele, pancingan lelenya ditinggalin. Kenapa? Suruh demo, katanya membela agama, menurunkan antek-antek Cina, menurunkan antek-antek asing. Tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Na'udzu. Bu, anak ibu mesantren, betul apa tidak? Anak ibu mesantren pengen jadi kiai, betul? Kiai Sahal sangat bahagia kalau anak ibu-ibu melebihi kiainya. Makanya saya bikin syair, ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal umami. Ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal. Ya Rabbi bil khalil, ya Tuhan dengan barakah Syekh Khalil Bangkalan, iftah kulla talibina, beri futuh santri-santri kami, waj'alhumu, jadikan mereka khairan minna, lebih baik daripada aku, wa khairal umami, dan sebaik-baiknya umat. Seorang kiai akan bahagia kalau muridnya lebih pinter daripada dirinya, betul? Kalau gurunya hafal Quran cuma 2 juz kayak saya, itu juga dulu. Saya sekarang punya murid sudah hafal 30 juz karena habis mondok di saya belajar kitab kuning.
dia ngaji di pondok tahfidz, sekarang sudah 30 juz. Saya senang dan bahagia. Dia dulu bisa baca kitab, sekarang sudah hafal Al-Qur'an. Tetapi ada seorang atau sebuah kelompok, dia tidak bergelar kiai. Kalau kiai, muridnya jadi kiai senang, betul? Tapi ada Habib punya murid namanya Mukibin. Ini Mukibin tiba-tiba pas udah 2 tahun dia pakai Al-Habib. Wong Banyumas gua Al-Habib. Lah kira-kira gurunya itu yang seorang Habib marah apa tidak kalau ada murid tiba-tiba pakai gelar Al-Habib? Marah, itu bisa dipukulin, dipersekusi. Kenapa? Karena bagi mereka nasab itu lebih utama daripada ilmu. Sedangkan menurut ajaran Islam, ilmu itu mutlakon lebih mulia daripada nasab. Ilmu itu mutlakon lebih mulia daripada takwa adalah kunci daripada kemuliaan. Ukuran daripada kemuliaan adalah takwa. Inna akramakum indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itu adalah barometer kemuliaan. Siapa orang paling bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Apakah dia anak seorang kiai? Apakah dia anak seorang raden? Apakah dia anak seorang tubagus? Dia seorang petani? Dia seorang penjual cilok? Dia seorang yang miskin? Dia seorang yang kaya? Kalau dia bertakwa, maka dialah orang yang paling Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Islam. Tapi ajaran Habib, dia ngomong sama santri-santrinya, kalau nanti jadi kiai banyak ilmunya, jangan sampai di hatimu ada perasaan sama dengan Habib. Jadi mereka mempunyai sebuah ajaran, sebuah doktrin kepada murid-muridnya yang bukan dari golongan Habib itu, bahwa orang-orang Jawa, wong Banyumas, wong Purbalingga, wong Brebes wis kon dagang ndok bae, ora bisa dadi wong mulia. Sirama sampai kapan bae tugasnya ngormati kula. Kok sira duwe anak, anake ngormati anak kula. Kok sira duwe putu, putune ngormati putu kula. Anak kira duwe buyut, buyute ngormati buyut kula. Sampai kiamat tugasnya sira jadi hamba sahaya, tugasnya kita lan turunan kita jadi raja, jadi wong mulia. Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam. Siapa saja dia, dari siapa dia dilahirkan, tidaklah penting, tetapi yang penting bagaimana dia nanti menatap kehidupan. Kalau dia belajar kemudian pintar, dia bisa jadi presiden di Indonesia walaupun dia hanya anak petani dari Purbalingga. Walaupun dia hanya anak seorang pedagang kecil di Purbalingga, kalau dia kemudian masuk STPDN, dia bisa menjadi bupati di Purbalingga. Siapapun dia, walaupun dia hanya anak seorang yang mencari limbah, pemulung, tapi dia kemudian masuk TNI, dia jadi jenderal, kemudian dia menjadi panglima TNI, itu adalah ajaran Islam. Dia bisa jadi jenderal, dia bisa menjadi AKBP, dia bisa menjadi kolonel,
walaupun hanya anak seorang petani yang tidak punya sawah. Petani nyambut tapi abai nyelengi be alhamdulillah duitnya gena sekolah ning akpol, duitnya sekolah ning perwira, akhirnya jadi jenderal. Maka di dalam ajaran Islam dan ajaran Pancasila tidak dinilai dia dari keturunannya, tapi dinilai dari prestasinya. Ini ajaran Islam sesuai dengan ajaran Panca. Tapi ajarannya rasis, kabib, lamun uang dudu turunan kabib, uang lanang ora bisa ngawin turunan kabib. Kenapa ora bisa? Karena kita mah turunannya Nabi. Jere siapa sira turun Nabi? Jere bapak hula. Bapak nirani jere siapa? Bapak hula nih ya jere bapak tua hula. Bapak tua kamu kata siapa? Kata. Tapi saya minta buktinya. Tidak ada bukti. Saya minta dalilnya. Tidak ada Saya minta tes DNA. Hasil tes DNA-nya haplogrup G. Orang yang bukan hanya mereka bukan keturunan Nabi, tapi juga mereka bukan orang Arab. Leluhur mereka orang Kaukasia, orang Turki yang tidak punya tempat. Mereka hidup nomaden, kemudian mereka tinggal di Kaukasus, kemudian dihancurkan, menyebar ke India, menyebar ke Pakistan, menyebar ke Eropa, menyebar ke Yaman. Dari Yaman pindah ning Indonesia. Ning Indonesia ngaku putune Nabi. Jadi wes ibu-ibu nurut ning kiai desa. Lah sekarang Bu, karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu gagal jadi keturunan Nabi, ngegawa-gawa Wali Songo supaya gagal jadi turunan Nabi. Kata mereka Wali Songo juga sama turunan Baklawi. Padahal dari zaman dulu mereka menghina-hina Wali Songo, keturunannya tidak ada. Wali Songo keturunannya terputus. Tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya Nabi. Mereka katakan Wali Songo itu keluarga mereka Baklawi. Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para kabib itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Azmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu ke Rabitah Alawiyah. Sekarang dia ketika nasab Habib ini sudah putus, gagal jadi putune Nabi, dia kemana-mana kampanye, ceramah muter-muter mengatakan bahwa Wali Songo Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Baklawi sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat kaya dewekanane. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Wali Songo asli putune Nabi. Pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabe 2024. Ning dindi ceramah muter-muter pakai takbir lagi, salah pakai takbir. Saudara Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, takbir. Ligane salah. Nyai Rara Santang itu bukan
istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya, keturunan Sunan Gunung Jati, akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning bae. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati dia sampai minta maaf, sekarang orang Surabaya kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmoro, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Coba mana eta turunan Sunan Ampel di dia? Tuntut, suruh minta maaf. Bukan bapaknya Sunan Ampel Ibrahim Asmoro Kondi. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim, harus minta maaf. Semakin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Bang Haji Roma kenal bu? Bu, kenal nggak Bang Haji Roma? Yang nyanyi apa contoh lagunya? Sebujur Bangkai. Satu lagu Roma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu Sebujur Bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Kenapa lagunya Roma Irama kalau didengerin, kalau lagunya masalah akhirat, kayak neraka di depan mata, betul? Betul nggak? Kalau lagi nerangin masalah keindahan surga, kayaknya surga ada di depan mata. Kalau lagi menerangkan istri salehah, Masya Allah pengen nambah lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata. Apa tuh? Nggak hafal saya. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama. Namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab dia mah, kaset semua. Masya Allah. Padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Roma Irama sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala.
Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau orang siapa saja yang masih ragu-ragu di hatinya, takut kewalat, maka lihat sebelum ayat Aqsal Madinah, qalu inna tatayyarna bik, bahwa orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi dia akan kewalat, maka saya katakan ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat karena kamu telah mengaku duriah Nabi, tidak punya dalil. Aku Imaduddin Utsman membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dari kitab nasab mulai abad ke-5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya, mulai dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun, baik sebagai ulama maupun sebagai turunan Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai keturunan Nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad ke-5, ke-6, ke-7 mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun Nabi. Teu aya, pokok nama teu aya.